Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nurijat wa sirri sari pusairil asma'i was sifat wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul bi kitabihil karim. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman di dalam hadis qudsi yang berbunyi, Al-insanu sirri wa ana sirruhu, yang artinya sesungguhnya insan itu adalah rahasiaku, kata Allah, dan akulah yang menjadikan rahasianya. Jadi insan manusia, di dalam diri manusia ada insan rahasia Allah. Namun insan yang mana? Insan manusia, kita manusia. Berarti di dalam manusia ada insan. Nah, itu namanya insan manusia. Jadi kalau secara syariat insan manusia. Kalau secara hakikat rahasia manusia insan. Insan itu hakikatnya roh Muhammad. Nah, jadi bahwa secara syariat yang namanya insan batang tubuh. Kalau yang secara hakikat yang namanya insan itu adalah roh. Nah, itu yang dibersihi. Kalau orang belajar ilmu ma'rifat, ilmu tasawuf itu rohani yang bersih. Amun rohaninya kada bersih, bagaimana bersih ilmu tasawuf? Karena pembersihan roh itu diantaranya pembersihan hati, pembersihan batin. Ujub, pria, sum'ah, takabur, hasad, iri, dengki, gibah dan sebagainya. Itu termasuk penyakit kelas batin yang paling berat. Nah, jadi itu penyakit roh. Kalau penyakit roh ini jakanya ibaratnya kendaraan itu mesinnya, awaknya sigar, tapi rohaninya sakit. Rohaninya sehat walaupun jasmaninya sakit. Nah, itu yang penting rohani tadi dulu. Karena bilanya artinya dia masih kedudukan selama manusia, dan manusia ini bisa ke bawah, kira menjadi makhluk paling bawah, manusia di atas lagi hamba, di atas insan kamil. Nah, jadi kita ini kategorinya manusia. Nah, semuanya manusia. Manusia ini lumrah. Baiknya ba'amal, kakada, beribadah, kakada, jihad, kakada, lumrah. Tapi kalau inya kada baik, manusia turun statusnya menjadi binatang ke bawah tuh. Nah, tetapi kalau manusia ada jonang ba'amal, ada jonang beribadah, lalu meningkat kepada hamba. Hamba namanya. Nah, namun hamba ini belum sempurna kalau kada menjadi insan kamil, insan yang sempurna, kecuali dengan ma'rifat kepada Allah. Nah, seseorang tidak bisa disebut insan kamil kalau kedudukannya hanya sebatas hamba. Hamba itu kan orang yang salat, orang yang beramal, hamba Allah. Tapi dia kada ma'rifat, tidak bisa digelar status insan kamil. Kalau baginda Rasul, insan kamil mukamil. Roh kita ini adalah insan kamil. Sedangkan roh baginda Rasul insan kamil mukamil. Kadang-kala kita jauh benar lawan Rasulullah. Nah, jadi di sini statusnya harus mencapai insan kamil. Siapa itu insan kamil? Roh itu Muhammad. Nah, jadi tidak bisa bergelar manusia itu sebagai insan kamil kalau kada tahu mengetahui diri roh itu siapa. Memang segala-galanya daripada Allah.
Lah, segala-galanya daripada Allah. Jahatkah, baikkah, burukkah, tapi ada adab. Ma'asabaka min hasanatin famin Allah wa ma'asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Katakan bilanya baik dari Allah, kalau baik dari manusia. Nah, itu di dalam kitab Dirun Nafis. Jadi bilanya baik Allah, bila kada baik kamu. Tapi kalau di dalam tingkatan kitab yang tertinggi bilang Minhajul Abidin karangan Imam Ghazali, faminul khair wasyarr wa nafu wad dur wal iman wal kufru. Yang artinya, nah, artinya itu yang baik, kanang jahat, kanang mudarat, kanang baik, iman dan kufur itu segala-galanya daripada Allah. Baik ke jahat ke dari Allah, namun cuma memandang kita. Nah, umpamanya inya jadi maling menyuntan. Memang inya karena kau bergerak, memang kata Ta'ala, tapi kita cuma memandang. Nah, tapi jangan disambat, berdiam. Karena nafsu. Nah, kan di sini tadi ma'asabaka min hasanatin famin Allah wa ma'asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Katakan daripada Allah bilanya baik. Bilanya kada baik nafsu kamu sendiri. Nah, namun segala-galanya pun kalau kita memandang qul kullu min indillah, segalanya daripada Allah. Bisa aja kita memaham tunggal di kita. Jadi harus kedudukan insan kamil. Kalau hanya status hamba, nah, sembahyang digawinya, beramal digawinya, tapi nya kada ma'rifat lawan Allah, kada pinandu lawan diri roh itu siapa. Makanya kedudukan itu bagus di insan kamil dari Muhammad. Kalau di Allah Ta'ala kayaknya bisa larut, bisa menghilangkan hukum syariat. Nah, jadi siapa yang melaksanakan salat, akimis salat li zikri, diri roh, diri Muhammad. Makanya di situ jangan lagi jasad. Jasad kada awas salat jika tanpa rohani. Rohani sama dengan Muhammad, itu insan kamil. Yang berzikir siapa? Rohani. Yang membaca salawat siapa? Rohani Muhammad. Nah, siapa Muhammad? Sifat daripada Allah Ta'ala, kenyataan Allah Ta'ala. Nah, makanya kan di situ yang menerima perintah salat siapa? Tidak hamba, tapi Muhammad. Sallu kamar ra'aitumuni usalli. Salatlah kamu sebagaimana kamu salat itu melihat aku. Jadi arti kalau secara syariat melihat Muhammad ya tidak bisa. Kalau makna secara hakikat tuh kayak ini. Salatlah kamu sebagaimana kamu salat titik nang melihat tuh aku. Nah, yang melihat di dalam salat itu aku aja Muhammad. Nang pandanganmu tuh pandanganku. Nah, di situ ilmu mantik. Pandangan kita ini pandangan Muhammad. Kenapa jadi pandangan Muhammad? Roh kita itu ya memang Muhammad, itu yang memandang. Makanya sallu kamar ra'aitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana kamu salat. Nah, kamu salat melihat aku, bukan kita melihat Muhammad, tidak. Maksudnya sebagaimana kamu salat melihat aku, kamu salat itu nah, kamu kan salat nang melihat itu aku ya Muhammad. Jadi pakainya lawan kita Muhammad itu rohani. Sama kayak ini. Nabi Musa melihat Allah, bukan Nabi Musa melihat Allah, tidak. Pahamannya Nabi Musa titik melihat tuh Allah, sama kayak itu tadi. Nah, sama sallu kamar ra'aitumuni usalli, salatlah kamu sebagaimana kamu salat titik. Nah, nang kamu salatlah, nang kamu salat. Nang melihat itu nah aku. Nah, jadi aku Muhammad pada diri kita rohani. Karena memang roh itu Muhammad. Kan anak Abdul Arwah wa ada Abu Basar. Namun kada tahu lawan Muhammad batin, Muhammad tor, Muhammad hidup kita kada kawa merumus. Terpandang dengan tangan yang bergerak, terpandang kepada kaki yang berjalan, terpandang kepada mulut yang berbicara, terpandang kepada mata yang melihat, terpandang kepada telinga yang mendengar. Pada semuanya itu dusta. Padahal semuanya rohani. Itu tujakannya ibaratnya sentralnya, jantungnya. Amun rigat rohani, rigat bertahan. Lah. Amun roh rohani, roh bertahan. Amun inya mata kada melihat, tapi rohani sihat, kada bapak. Amun talinga kada mendengarnya, rohani sihat, kada bapak. Amun batis kada kawa berjalan, rohani sihat, kada bapak. Tetapi kalau rohani drop bertahan.
siapa rohani? Insan kamil itu nang menggawi itu nang sempurna. Insan kamil nang menggawi nang melihat mata siapa? Insan kamil. Yang berjalan betis siapa? Insan kamil. Nang mendengar siapa? Insan kamil. Nyatanya kepada kita rohani. Nah jadi kalau artinya rohani yang bertauhid, rohani yang bermakrifat, tahu dengan dirinya Muhammad insan kamil. Jadi emang sudah kedudukan di Muhammad Rahman dan Rahim. Amal ibadah digawinya kada melepas lagi nya syariatnya. Nah tanah makan rohani itu Muhammad insan kamil. Jadi kan statusnya tadi binatang. Nah ada baik manusia. Manusia ini kan artinya di atas daripada binatang. Tapi manusia ini umum. Manusia ini kan umum sabaratan manusia. Orang Islam gak ada Islam, gak Buddha, gak ada Buddha, gak Kristen, gak ngotot ya manusia. Nah, tapi kalau berbuat baik hamba, orang Buddha gini bila berbuat baik hamba ianya, hamba Allah. Nah, tapi nang ianya, nang kesatuannya kita cari insan kamil. Nah ini tadi al insanu siri wa ana sirhu. Insan itu nah rahasiaku. Dan aku jadi rahasianya ujar Tuhan insan itu rahasiaku. Berarti tuh di poinnya insan ini Muhammad. Itu rahasia. Jadi kedudukan itu ya memang Muhammad. Bisa makan, bisa minum, sakit baubat, lapar makan, haus minum. Bila emang ngantuk boring nih Muhammad. Dan Muhammad bersari, berusaha, makan, minum, baubat. Nah, amun kita sebagai Allah Ta'ala fa'alu lima yurid, sedangkan kita tidak mampu. Dan bubuan para wali-wali makamnya di atas bisa nyakun. Nah, mun kita kada kawa. Mun kita kadang-kadang sakit rasakan, kada kawa kada baubat. Mun kita lapar rasakan, lapar kada kawa makan. Kada kawa kada makan. Nah, jadi status kedudukannya lalu Muhammad. Itulah sifatnya Allah. Ini bersifat. Lalu dirasakan sakit baubat. Lalu dirasakan lapar makan. Dirasakan haus minum. Nah jadi bila inya hanya hamba statusnya belum sempurna. Bagus saja tapi belum sempurna. Kalau hamba ini kan terbaik pada manusia. Nah kalau manusia di bawah, kalau manusia di bawah lagi, bilanya kada bahala kada badek, lalu binatang ngarannya makhluk. Nah makhluk ini binatang, status binatang. Jadi ke atas manusia, lumrah manusia ini. Nah, lalu inya salat nang kayak orang jua, bamal beibadah itu secara syariat, lalu hamba Allah. Tetapi hendaknya dia menginginkan kepada insan kamil kayak apa? Kenali diri roh itu siapa. Itu dalilnya ana abul arwah wa adamu abu basar. Aku bapaknya roh ya Nabi. Adam bapaknya betang tubuh. Nah ini. Jadi roh itu insan itu Muhammad. Itu sifatnya Allah. Nah dibulik-bulik akan. Berarti tuh di poinnya roh, nah insan roh insan Muhammad. Kalau bergerak, berarti si insan melaksanakan gerak, si insan melangkahkan kaki. Lalu nang saat insan gelak, insan ya Muhammad, Muhammad manusia insan kamil, manusia yang sempurna. Sempurna tuh maksudnya nang melaksanakan amal ibadah kan nang salat diri roh Muhammad, nang berzikir diri roh Muhammad. Nah jadi kali lagi bid'ah. Nah jadi kalau yang membahas masalah hukum bid'ah, kalau hakikat dengaran bid'ah nih bahasa kampungnya mah ada-ada. Nah kalau hakikat nah pian gini bilanya pian sambayang mah ada-ada pian bid'ah. Bilanya pian tuh berzikir bid'ah. Bilanya pian membaca salawat bid'ah. Bilanya pian berzikir bid'ah. Kenapa? Pian membaca salawat. Jadi bid'ah ini apapun bilanya lain gawian Muhammad bid'ah, paham? Nah ini ke dalam kan Muhammad tuh roh. Berarti bilanya pian merasa pian berzikir bid'ah. Tapi jadi pian menggawi zikir roh Muhammad. Nah itu nang kada bid'ah. Jadi inti daripada bid'ah secara hakikat apapun lain dari gawian Muhammad bid'ah. Contoh lah. Ini bid'ah aja. Jangankan itu pian salat pun bilanya pian. Paham? Bid'ah.
Bid'ah ini kan sama dengannya mah ada. Jangan itu dusta, pian ini kada ada mah ada. Nah, ya memang kada ada. Min adamin ila wujudin wa min wujudin ila adamin. Asal tiada. Lalu diadakan, lalu tiada. Dasar tiada. Bilnya bil merasa ada berarti bid'ah. Bid'ah ini merasa ada. Nah, itu tuh hukumnya hakikat. Dikira bid'ah. Ini jar membaca ini bid'ah, ini jar ini bid'ah. Itu bujarnya secara syariat. Kalau secara hakikat ulun ungkapakan yang namanya bid'ah ini tuh di poinnya aja, kesatuannya, hasilnya, jawabannya sama dengannya. Yang namanya bid'ah ini apapun bilanya lain gawian Muhammad bid'ah. Bilanya gawian kita bid'ah. Biar sampai yang bid'ah juga. Keras kalah tapi benar. Dakanya ibarat itu jamu obat itu pahit tapi obat. Jadi nyampean bian berzikir kau la ilaha illallah bid'ah. Kenapa? Karena dalilnya la yazkurullah illallah. Tidak ada yang berzikir hanya Allah. Bila nyampean asal bid'ah. Kenapa jadi bid'ah? Dalilnya fawailul lil musallin alladzina hum. Nah, jadi bila berbicara jadi ada juga jar bahapsi beterbang itu bid'ah. Ujur ulun jangan bahapsi, jangan berterbang. Pian sembahyang aja gin bid'ah. Rananya lagi. Keras lagi. Padahal kan bid'ah tadi artinya ada. Kada bujur. Ya kayak ibaratnya itulah. Pian sembahyang. Kada bujur ujur ulun. Kenapa jadi kada bujur? Karena pian. Bilanya pian bawailul lil musallin alladzina hum an salatin. Celaka. Nah, alih pada bid'ah lagi mah ada celaka. Neraka wail mahadam. Ini jadi hukum bid'ah tadi. Nah nyaman aja sama dengan yang ngaran bid'ah itu apabilanya lain gawian daripada Muhammad bid'ah. Makanya sembahyanglah selalu kamar teman sali. Salatlah kamu sebagaimana kamu salat tu aku ya Rasulullah. Sebagaimana kamu salat tu melihat aku. Nang melihat tu aku, nang bergerak tu aku. Aku Muhammad rohani bagi diri kita. Itu rahasia Tuhan. Nah dibulak-balik ke itu pulang. Makanya tadi kan dalil hadis kursi al insanu sirri wa ana sirruhu. Nah, insan itu rahasia kok roh Muhammad dan akulah yang menjadikan rahasianya. Berdiam aja rohai bahwa itu Muhammad. Berdiam aja Muhammad bahwa itu Allah Ta'ala. Nah, jadi itulah kenyataan Allah. Jadi kada lagi bid'ah karena nama gawe ini tujukan kepada Muhammad nang hidup, Muhammad nang batin. Makanya jar Nabi dulu artinya jangan diubah lagi. Nah, karena menerima perintah salat ini kan Muhammad, jangan diubah lagi. Yang dahulu, yang sekarang, yang akan datang, tetapkan benarkan aku Muhammad. Ini kedudukan di Muhammad. Jadi kadang mau lagi mencela orang, kadang mau lagi menggunjing orang, menggibah orang, karena diri Muhammad ini diri yang suci bersih tadi. Nah, memang artinya kada bersih benar, cuma berusaha untuk bersih. Nah, insan kamil ngarnya. Jadi kedudukan kita ini standarnya sebagai manusia. Apabila kita kada baik, lalu binatang. Nah, ini kan kada tahu. Lawan Tuhan kada tahu, bama kada tahu. Nah, jadi binatang namanya. Bisa makan kan binatang, bisa jimat, bisa bahira aja oleh binatang. Nah, lalu kan manusia meningkat. Setelah ini artinya ada jiwanya sembahyang, beramal, beribadah, lalu meningkat hamba. Baru insan kamil lagi karena kada marifat. Nah, setelah ini mengetahui wujud diri Muhammad, wujud diri Allah Ta'ala, wujud diri yang hidup, lalu dia bisa bergelar insan kamil. Nah, ini nang sempurna insan kamil. Nang sempurna itu sempurnakan nang melihat ni Muhammad, sempurnakan nang mendengar ni Muhammad, sempurnakan nang salat ini Muhammad, sempurnakan nang begawi kasana kamari Muhammad. Itulah sifatnya Allah. Nah, ini kedudukan Muhammad. Kalau memandirkan nyaman, tapi untuk artinya pemakaian begamat. Kadakawa artinya nah kayak Kapulaun Jenar sama. Adalah kakanakan tuh lahir langsung bersepatu ada. Nah jadi bagaimana artinya dia kayaknya batin kaung, kayaknya berdiri berjalan. Nah sama. Jadi insan kamil, manusia yang sempurna, bilanya ma'rifat lawan Allah. Karena perbedaan binatang lawan manusia ada. Perbedaan binatang lawan manusia. Kalau hanya binatang kada wajibnya mengenal Tuhan. Ini kan kada berakal, akalnya cuma akal hayawani. Nah, jadi kan binatang sama dengan manusia, makan, minum, mulai jimat sama.
Tapi bedanya, binatang tidak mengenal Allah, sedangkan manusia mengenal Allah. Itu bedanya. Persamaannya sama-sama makan, sama-sama minum, sama-sama goreng, sama-sama buang air. Persamaan binatang dan manusia. Kalau kita artinya kada tahu dia apa-apa, sama alun binatang. Oh iya, pada binatang wajar aja nya. Tapi kita hendaknya mengenal Allah, salat sebagai hamba, lalu mengenal Allah Ta'ala, mengenal diri Muhammad, lalu bernama insan kamil, insan yang sempurna. Bila yang mengatai roh itu Muhammad tidak disiksa. Nyana merasakan saya sakit bukan rohna, ikibit roh. Kami dirasakan saya karena kada bertauhid. Roh yang tidak bertauhid, roh yang kada makrifat. Kalau roh yang bertauhid, yang makrifat, tidak disiksa. Percuma pukul jasad karena merasa roh. Nah, karenanya peribahasanya benda mati. Kalau nya kada makrifat, dirasakan roh sakit. Nah, jadi disinilah artinya orang yang makrifat itu kedudukannya harus insan kamil. Jadi insan terbagi dua, insan secara syariat, manusia. Insan secara kerohanian. Makanya manusia dijadikan sebaik-baik bentuk. Amun tak jasmani kan kada baik. Ada nang kayak ini kan jasmani, ada nang berarti seorang nang kayak ini, ada tangan orang kayak ini. Nah, itu insan. Kan insan dijadikan sebaik-baik bentuk itu roh. Roh ini baik. Tapi nya namang motori. Nah, ini roh modal nah. Kiranya kada baik. Nah, kada baik sebertaan. Karena rohnya kada baik nah. Tapi bilanya roh baik, oh berarti bawa ke majelis. Oh mulut bawa berzikir. Oh bawanya syaratnya. Jadi rohani ini jangan nyibernya kutubnya jantungnya. Nah roh. Nah siapa ini? Muhammad. Makanya Muhammad mimha mimda. Manusia harus mulia dunia akhirat. Nah dunia nih Muhammad. Akhirat roh Muhammad. Jadi sama-sama. Jadi yang namanya Muhammad nih mimha mimdal, manusia harus mulia dunia akhirat. Dunia batang tubuh harus mulia, dibersih, dibawa salat, dibawa amal, dibawa ibadah. Akhirat rohani supaya jangan sakit rohani, supaya jangan iri, dengki dan hasad dan sebagainya. Nah inilah kedudukan orang yang marifat di insan kamil. Yang pertama di bawah binatang, di atas manusia, di atas hamba, di atas insan kamil. Kalau Rasul di atas lagi insan kamil mukamil, insan yang sempurna dan yang lebih sempurna. Kada dari jauh benar lah. Tapi insan Nabi kita ini lah, roh beliau kawa memancar ke seluruh dunia. Nah roh beliau. Kalau insan roh kita cuma seluruh batang tubuh, mulai ujung rambut sampai ke ujung betis. Nah ini roh ulun. Roh ulun kan Muhammad. Cuma kan memberi syafaat kepada ujung rambut sampai ujung betis. Kalau Nabi kita memberikan syafaat kepada seluruh dunia. Kalau kita memberikan syafaat kepada dunia ini aja mulai ujung rambut sampai ujung betis. Jadi perumpamannya Nabi Muhammad itu adalah lampu di PLN. Sedangkan kita lampu di rumah. Lampu kita umpamanya 1200 watt. Jadi ke 1200 watt aja kawa menyalakan. Lebih dari itu kada kawa. Kalau baginda Rasul kawa berapa aja. Nah ini jadi kada kawa kita artinya jauh di bawah. Tapi kan kada ada lain daripada ikutan Muhammad juga. Makanya kan di situ beliau berpesan artinya bilanya aku kada ada karena pada pandangan mata kalian, cari aku ada pada umat, ummati. Cari aku ada pada umat, cari aku ada pada umat. Umat ya nih. Nah, Muhammad roh. Nah, berarti tak dapat kita sudah Muhammad. Amalan Muhammad di Madinah kada kawa kita. Nah, kada kawa walaupun kita artinya ke Madinah kada kawa juga. Sirin kan sudah dikebumikan, sudah dipatak sirin. Nah, kada kawa. Jadi makna daripada ini, bilanya aku tidak ada lagi pada pandangan mata kalian, maka disitulah cari aku ada pada umat. Cari aku ada pada umat. Cari aku ada pada umat. Jadi tenang, ummati itu pada hakikatnya. Jadi umat ini batang tubuh umat, sedangkan Muhammad rohani. Nah tak cari sudah kalah. Bila kita kada mencari kena celaka. Karena apa? Karena merasa aku tahu senang. Kada simpun
lalu tak jasad, lalu tak ujub, ria, semua takabur dan sebagainya. Nah jadi inilah status manusia meningkat kepada hamba, meningkat kepada insan kamil, asal jangan ke bawah kepada binatang. Manusia aja kan kita rugi, hamba pun rugi juga bilanya kada insan kamil. Jadi statusnya di bawah binatang, ke atas manusia, ke atas hamba, ke atas lagi insan kamil, ke atas lagi insan kamil mukamil. Itu gini kita sudah syukur karena mengetahui bahwa ruh kita ini, ruh Muhammad itu yang dinamakan insan kamil. Wallahu a'lam. Al-Fatihah.